wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Jumat, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena masuk ke dalam hari Jumat ya. Hari di dalam Islam itu berganti setelah maghrib ya. Jadi dihitung hari suatu hari itu dari malamnya. Jadi dihitung hari Jumat ya dari malamnya. Termasuk sunnah membaca surat Al-Kahfi juga ada di malam Jumat. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di waktu yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, dan di kondisi yang diberkahi ya. Maka kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan kitab Al-Irsad ila Sahih Al-I'tiqad dari Syekh Fauzan ya. Melanjutkan dari apa yang beliau tulis berkaitan tentang al-iman biyaumil akhir atau dengan hari kiamat ya, keimanan kelima ya, dimana telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya yang namanya beriman kepada hari akhir berarti juga butuh dengan ilmunya ya. Setiap keimanan, rukun-rukun iman itu butuh ilmunya. Maka ilmu yang bisa kita pelajari di hari kiamat, tentang hari kiamat adalah termasuk tanda-tandanya. Karena bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sebagai tujuan untuk agar manusia itu mempersiapkan diri, baik kiamat kecil yaitu kematian maupun kiamat besar. Semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu sebelum kejadiannya. Jika sudah terjadi baru makhluk itu tahu. Bahkan malaikat sendiri tidak tahu ya. Malaikat maut sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun tak tahu ya, kapan seseorang itu meninggal. Akan tapi baik kiamat kecil maupun kiamat besar semuanya punya tanda-tanda. Kalau untuk orang-orang kesehatan biasanya ada tanda-tanda kematian seseorang gitu. Nah, tapi yang kita pelajari sekarang ini adalah kiamat besar ya, kiamat gitu ya. Bentuk rahmat Allah juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW banyak menyebutkan tanda-tanda dari dekatnya kita dengan hari kiamat. Telah kita sebutkan bahwasanya beberapa ulama seperti di sini Alamah Safaraini ini tuh dia membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi tiga. Pembagian pertama ismun dhahara wa anqadha. Bagian yang dia telah nampak, sudah terlihat, sudah terjadi dan telah terhenti. Sudah habis tanda-tanda tersebut. Artinya sudah berhenti, sudah selesai tanda-tanda tersebut. Ya, ini adalah tanda-tanda yang sudah lama. Ya. Nanti contoh-contohnya ada. Contohnya seperti diutusnya Nabi terakhir itu termasuk tanda kiamat, ya kan? Kemudian di sana ada pembagian yang kedua adalah tanda-tanda yang telah nampak tapi belum berakhir, bahkan bertambah atau terus-menerus berlanjut. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang besar yang dia ketika sudah mulai tanda ketiga ini, maka dia akan terus-menerus berlanjut sampai datangnya kiamat yang asli ya, kiamat asli. Artinya kalau tanda ketiga ini sudah muncul, sudah ya, kita benar-benar sudah harus bertobat sebenarnya, bukan berarti kalau belum muncul belum tobat ya. Tapi maksudnya ini sudah istilahnya seperti kalau disebutkan oleh beliau itu seperti tasbih, Pak. Ya kan, kalau biji-biji tasbih itu kan bersambung satu dengan yang lainnya kan. Maka kalau tanda-tanda ketiga ini sudah dimulai, maka dia akan berlanjut tanpa, kalau istilahnya kalau yang kedua itu masih ada jeda antara satu tanda dengan tanda lainnya. Kalau yang tanda ketiga ini terus sampai datangnya kiamat.
Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tanda-tanda yang telah nampak. Di sini tuliskan fal ula a'ni allati waharat wa madat wa qadat. Yang telah nampak, kemudian telah lewat dan telah berhenti. Apa saja? Minha bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan rasul terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Artinya kita adalah kaum terakhir, umat terakhir, Pak ya. Umat terakhir. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan nabi dan hari akhir itu seperti halnya ya dua jari yang saling berdekatan. Artinya Nabi SAW adalah nabi terakhir, sehingga setelah Nabi tidak ada lagi nabi yang ditunggu, tidak ada lagi rasul yang ditunggu, maka yang ditunggu adalah hari kiamat. Wa mautihi, dan kemudian juga meninggalnya nabi terakhir. Wa fathi Baitul Maqdis, dan dibukanya atau dibebaskannya Baitul Maqdis. Dan itu sudah terjadi di zamannya siapa? Umar. Masya Allah, ingat ya. Zaman Umar ya. Itu Umar radhiyallahu anhu membuka ya. Istilahnya membuka itu di sini adalah membebaskan. Seperti halnya Fathu Makkah ya. Orang-orang Nasoro dan Yahudi diatur sedemikian rupa, yang diusir dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin mendapatkan hak-haknya di tanah tersebut ya. Kemudian juga dibangun masjidnya, sampai sekarang sebutnya Masjid Umar gitu ya. Ya. Kemudian juga wa minha qatlu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Hudzaifah, awwalu fitan qatlu Utsman. Walaupun di sana disebutkan juga dari sejak meninggalnya Umar ya, sebenarnya meninggalnya Umar. Nah, tapi di dalam sini disebutkan adalah dibunuhnya Utsman. Walaupun ketika Umar itu belum besar, ya fitnah sudah ada tapi belum besar. Umar sendiri pernah disebutkan di dalam sirah tarikh ya. Umar mengatakan, sepeninggalku fitnah itu akan datang seperti gelombang lautan ya, semakin besar itu sepeninggalnya Umar meninggal juga karena seseorang ya, maksudnya karena fitnah gitu ya, seseorang satu tidak terlalu banyak, akan tapi ketika Utsman itu sudah levelnya besar Pak ya, sampai Madinah itu dikepung ya, rumahnya Amirul Mukminin itu dikepung oleh orang-orang Khawarij ya. Mereka mengepung, dan ada yang istilahnya rumah itu sudah dijaga oleh para sahabat yang lainnya, ditutup pintu-pintunya, akan tapi sampai mereka tuh meloncat ya istilahnya dari rumah lainnya menuju rumah Utsman ya, dan membunuh Utsman di kamar. Itu bentuk fitnah yang luar biasa. Wa dhuhuru firqalah kal Khawarij war Rafidhah. Kemudian nampak perpecahan ya, kelompok-kelompok yang sesat seperti Khawarij dan Rafidhah. Tsumma qala wa minha khuruj kadzdzabin wa dajjalin kullu minhum yad'i annahu nabi. Termasuk di dalam tanda-tandanya mulai keluarnya para pembohong, pendusta, para dajjal, mereka semua mengaku bahwasanya nabi. Ya, itu sudah nampak ya zaman dahulu kala di awal. Wa minha zawal malakul Arab, disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu hilangnya kerajaan-kerajaan Arab yang dahulu ya. Kemudiannya kathratul mal, banyaknya harta. Wa minha kathratul zalazil khasaf wal masr, yaitu banyaknya musibah ya, gempa bumi, dan ya kita bisa nampaklah di dunia saat ini gitu ya. Dan zaman dahulu itu pun tanda-tanda bahwasanya sudah semakin banyak fitnah ya. Karena seperti halnya di Madinah ya, Umar sendiri mengatakan kalau nggak salah, sungguh aku akan keluar dari Madinah jika terjadi gempa berikutnya, karena musibah baik gempa dan lain sebagainya itu datang terjadi karena maksiat. Kata para ulama, jika terjadi gempa lagi di Madinah, menunjukkan bahwasanya di Madinah itu sudah tersebar banyaknya maksiat ya.
Tapi itu dulu pernah terjadi di zaman Umar. Tapi setelah Umar mengatakan tersebut, belum pernah lagi kejadian di Madinah gempa. Nah, kalau dilihat, kalau bapak yang pernah ke Arab ya, umroh atau haji, di sekitaran Madinah itu banyak gunung-gunung ya, atau perbatasan Mekah Madinah juga ada tuh beberapa gunung yang dulu adalah gunung aktif, tapi sekarang sudah mati ya, sudah mati. Ya kalau dari sisi sainsnya gitu, dari sisi geografinya itu terjadi gempa ya bisa, karena di sana ada jalur, istilahnya jalur lava gitu ya. Jadi memang mungkin gempa gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak yang gunung-gunung tidak aktif. Itu tanda-tanda pertama ya, yang mana telah nampak, telah lewat dan telah terhenti. Walaupun beberapa tanda disebutkan tadi itu ada yang masih sama ya, ada yang masih berlanjut sampai hari ini. Kemudian tanda yang kedua, al-amarat mutawassithah, tanda yang pertengahan. Wahiyal lati dhaharat wa lam tam. Ya, dia yang telah nampak dan belum berhenti. Bal tatazayad wa taktsar. Ya, akan bahkan bertambah dan semakin banyak. Dan itu banyak sekali ya, tanda-tanda yang kedua ini banyak sekali ya. Karena kita sekarang berada di tengah-tengahnya. Nah, ini kita posisinya sekarang lagi di tanda-tanda kedua ya. Tanda-tanda kedua, sisa tanda terakhir ya. Minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yakunu as'adun nas bid dunya luka ibn luka. Ya. Tidaklah ya hari kiamat terjadi sampai manusia yang paling bahagia dengan dunia adalah Luka bin Luka. Disebutkan siapa itu? Luka adalah abdun wa ahmaq walai. Adalah mereka hamba atau orang bodoh ya, atau pencuri dan lain sebagainya. Maksudnya la taqumu sa'hat tayakunul li'am wa hamqa wa nahwihim ru'asan nas. Ya, ini tidak terjadi kiamat sampai orang-orang bodoh, orang-orang yang memang istilahnya jahat gitu ya, itu mereka memimpin manusia. Dan itu sampai sekarang terjadi terus menerus ya, belum terhenti. Termasuk waminal amarati qauli sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'ala ya. Sampai tidak terjadi hari kiamat itu sampai manusia itu memegang bersabar atas agamanya seperti halnya orang yang memegang ya panas, atau istilahnya susah, saking susahnya melaksanakan ibadah ya. Ya alhamdulillah di Indonesia ya, khususnya tempat kita alhamdulillah masih mudah Pak ya. Tapi di beberapa tempat susah kita dapatkan, masih ada yang susah ya, khususnya di negara-negara yang minoritas atau di kota-kota di Indonesia yang minoritas susah kan. Termasuk misalkan mau adzan ya, mau sholat. Termasuk ada beberapa ulama yang menjelaskan, walaupun bukan dengan hadis ini, adalah masalah sunnah. Bagaimana seseorang ingin menjalankan sunnah susah kan, walaupun di lingkungannya muslim di lingkungan muslim, tapi mau menjalankan sunnah susah. Ini termasuk di dalamnya menjaga agama atau memegang agama susah. Nah, ini terjadi masih sampai hari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'hatta yatabahan nas fil masajid. Ya. Rawahu Imam Ahmad dan seterusnya ya. Kita bahas apa ya? Lupa. Di hadis yang berikutnya kita baca dulu. Yakunu fi akhir zaman ubad juhal wara fisqa wa fil lafat fusaq. Ya, di akhir zaman nanti ada hamba-hamba yang juhal ya, yaitu yang bodoh ya. Mereka orang-orang yang beribadah akan tapi bodoh, artinya tidak tahu ibadahnya seperti apa ya. Ada juga qurra fusaq, mereka para pembaca Al-Quran akan tetapi fasik ya, melakukan banyak kefasikan, kemaksiatan ya. Dan ini terjadi sampai sekarang ya. Sudah banyak hufaz, banyak istilahnya yang bacaannya luar biasa, qori gitu ya. Atau banyak orang yang rajin ibadahnya luar biasa, akan tapi ibadahnya didasari dengan
kebodohan. Ada juga orang-orang yang ahli baca luar biasa tapi dia pemaksiat. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi itu terjadi. Ya, akan terjadi seperti itu. Ya. Wa minha ayyara hilal sa'ah yutla' fayuqal lilailataini. Ini yang luar biasa ya. Nanti bahwasannya hilal itu seperti halnya muncul dua, saking besarnya. Disebutkan di dalam beberapa tulisan bahwasanya bulan itu akan membengkak. Wah, bulan itu akan membengkak, membesar, sehingga di satu tempat ya, atau di satu tempat itu dia melihat hilal nampak seakan dia malam, di satu tempat dia seakan pergi jadi pagi, jadi seperti itu. Jadi seakan-akan ada dua malam, baik malam pertama, masuk malam pertama atau malam terakhir. Saking menunjukkan bulan itu semakin besar. Apakah memang bulannya membesar atau bulannya semakin dekat? Gitu ya. Kan kalau semakin dekat berarti kan semakin besar ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bulan itu semakin besar ya. Disebutkan penjelasannya adalah al-miha, yaitu ukurannya ya semakin besar. Nah ini kalau di barangkali ada yang jurusan apa namanya luar angkasa bisa sampaikan ya, benar nggak ya? Apakah benar bulan itu semakin besar atau tidak? Ya. Kemudian tanda-tanda yang lainnya, wa minha ittikhadil masajid turuqan. Masjid-masjid dijadikan jalan. Ketika masjid itu dijadikan jalan, maksudnya gimana? Banyak orang lalu lalang di masjid. Harusnya kan masjid, orang datang ke masjid sholat ya, orang datang ke masjid zikir ya. Tapi banyak sekarang masjid hanya dilewati saja, hanya dilalui saja. Bahkan apa Pak? Kalau zaman sekarang wisata, foto-foto, azan pulang, lucu kan? Dan azan pulang. Bahkan di tempat saya di Samarinda itu Pak, ada masjid besar Islamic Center tuh gede banget, besar banget itu. Saya Islamic Centernya Cirebon nggak ada apa-apanya itu. Itu kayaknya satu Islamic Center Cirebon plus lapangannya plus jalan-jalan samping-sampingnya itu gede. Yang masuk pertama kali, masya Allah itu Pak, Chinese, pakai baju pendek-pendek, itu foto-foto Pak, luar biasa ya. Kita harap semoga dapat hidayah gitu. Tapi nggak sama itu. Ternyata kaum muslimin juga sama. Mereka datang ke situ, foto-foto, apalagi di sekarang di sampingnya kadang dijadikan tempat event-event, walaupun event Islami Pak ya, bazar, ada makanan, ada apa. Waktu azan nggak berhenti Pak, lanjut itu. Orang main, anak main, bapaknya mau ikutan jagain anak, ibunya juga di luar. Itu di luar penuh, parkiran penuh Pak. Pas saya sholat ke atas, memang di lantai atas, softnya itu 5 Pak. Walaupun satu soft itu bisa 100 lebih lah ya, kayaknya 200 atau berapa itu. Pokoknya satu soft itu memang panjang banget. Cuman saya rasa itu kalau semua orang sholat, insya Allah adalah setengah masjid gitu ya. Cuman ini nggak ada gitu ya. Ya Allah, sedih Pak. Ya, itu mungkin barangkali itu termasuk tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika masjid hanya dijadikan jalan, istilahnya orang berlalu lalang di masjid, akan tapi tidak melakukan hal yang seharusnya, itu sholat, zikir dan lain sebagainya. Ya, ini salah tanda-tanda ya. Kemudian illa an qala wa minha ma fi sahih Bukhari, yang disebutkan di Sahih Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu anhu qala ala uhaddithukum bi haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahdithukum bihi ahad ghairi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilma. Salah satu tanda daripada apa namanya kiamat itu Pak, bahwa diangkatnya ilmu ya. Ketika ilmu itu sudah diangkat, di hadis-hadis yang lain termasuk bagaimana ilmu diangkat, termasuk dengan meninggalnya para ulama ya. Ilmu tidak langsung diangkat plek hilang, nah, akan tapi meninggalnya para ulama termasuk tanda-tanda kiamat. Makanya saya rasakan ya ketika saya kuliah di sana di Madinah, dan ada grup-grup istilahnya terus mengikuti apa namanya
Facebook ya dari para masyayikh, ketika ada seorang ulama yang meninggal itu luar biasa sedihnya mereka ya. Sedihnya mereka itu seakan-akan melebihi sedihnya kalau meninggalnya keluarga mereka. Sedih yang luar biasa ya. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal sedih mereka sehari gitu ya. Tapi kalau sudah meninggal ulama itu Masya Allah, menyebutnya itu bisa seminggu Pak. Di kelas itu disebutkan lagi tentang fadilah, tentang apa namanya, lebihnya Syekh Fulan, tentang nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh Syekh Fulan gitu. Karena mereka paham ya, dengan meninggalnya ulama ini termasuk adalah tanda-tanda diangkatnya ilmu. Apalagi ulama yang mempunyai kekhususan, barangkali kekhususan dia punya sanad ya, sanad kepada Rasul SAW dalam masalah qiraah, atau sanad dalam masalah hadis, atau sanad dalam masalah apapun, itu luar biasa ya, kerasa gitu ya. Wa yakthar jahl, dan semakin banyaknya al-jahl ya, tersebarnya kebodohan. Wa yakthurul zina, kemudian banyaknya zina, dan itu akan terus berlanjut sampai hari-hari ini dan seterusnya. Wa yakthur syarubul khamar, begitu juga minum khamar, peminum-peminum khamar itu semakin banyak. Wa yaqillur rijal, semakin berkurangnya laki-laki. Wa yakthur nisa, semakin banyaknya wanita. Hatta yakuna li khamsina mura'atan al-qaim wahid. Bahkan Pak, ini tandanya Pak, sampai 50 wanita itu Pak, bandingannya dengan satu pria. Nanti barangkali ada yang buka sensus gitu. Jadi kalau di Indonesia kayaknya kalau dari sensus belum terlalu jauh Pak ya. Masih 1:4 aman. Masih bisa dinikahi ya Pak dengan. Kalau 50 ini luar biasa, semakin banyaknya wanita. Ya. Bukan hanya di Indonesia, itu di dunia. Ini bukan tanda khusus untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Semakin banyaknya wanita, semakin berkurangnya pria. Hanya menyebutkan kenapa pria berkurang, bisa karena perang, ya kan? Bisa karena wabah, bisa, dan itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa memang karena kelahiran, angka kelahiran perempuan itu lebih tinggi dibanding perempuan, lebih tinggi daripada laki-laki. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menginginkannya, maka itu yang terjadi dengan berbagai alasan yang terkadang kita tidak tahu ya. Di dalam sahih ya, disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Langsung saja kepada hadisnya. Ketika seseorang yang menanyakan tentang tanda kiamat, Nabi SAW menyebutkan tandanya adalah fa idza dhayatil amanah fantadir sa'ah. Ketika amanah itu hilang, maka tunggulah hari kiamat itu. Fantadir as-sa'ah, fantadiris sa'ah. Kemudian dia bertanya lagi, kaifa idha'atuhu, bagaimana amanah itu hilang? Qala idza wasadal am ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika suatu perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, nah ini sudah kan maka tunggulah waktunya ya. Di suatu kisah dikisahkan di suatu negeri, yaitu ya, pemimpin atau pemangku jabatan itu hanya diberikan karena pilihan manusia, bukan karena kemampuan ya. Di negeri demokrasi kan rata-rata seperti itu kan, yang penting dipilih ya kan, nggak tahu kualitasnya, nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu kemampuannya, yang penting dipilih, disuruh mimpi, disuruh ngurusi urusan ya, ngurusin agama misalkan, bukan dari kalangan ulama yang nggak paham ya, ngurus pertanian misalkan, bukan dari memang orang yang bergelut di hal tersebut, ya susah, rusak ya kan. Nah itulah hilangnya amanah dengan ya, ketika suatu perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya ya, maka tunggulah waktunya, tunggulah hari kiamat. Dan masih banyak tanda-tanda lain yang belum kita sebutkan ya, masih banyak banget. Bahkan anak nyari di beberapa situs ya, tanda-tanda kiamat itu sampai disebutkan banyak banget. Ada berapa ya? Disebutkan di sini sampai 30 ya, 31. Bahkan di sini disebutkan ini belum berakhir ya. Maksudnya tanda-tanda ini masih ada yang lainnya. Ada orang-orang yang
ditenggelamkan ke bumi, dirubah raut wajahnya, banyaknya peristiwa gempa bumi, ya, kemudian maraknya perdagangan, tersebarnya kekikiran, orang tua yang bergaya anak muda. Zaman sekarang banyak. Ya, nenek-nenek, wah kayaknya keren. Termasuk saya pernah baca satu hadis. Ketika hadis menjelaskan itu di bab zakat, memang di bab zakat, ya. Ketika perang Hunain, selesai perang Hunain, kemudian Nabi SAW membagikan ghanimah itu kepada masyarakat miskin dan juga orang-orang mu'alaf. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam dibagikan. Sedangkan kaum Ansor tidak mendapat bagian. Disebutkan di dalam hadis tersebut seperti itu. Dan kaum Ansor tidak mendapatkan bagian apapun. Kemudian muncullah di hati-hati kaum Ansor itu sesuatu ya normal Pak ya. Manusia Pak ya, sudah berjuang bersama, istilahnya kalau kita gotong royong gitu Pak ya. Udah kita yang capek, gorengan sama minumannya diambil sama yang baru datang ya. Baru datang yang baru datang udah habis. Kita sudah dari tadi awal istilahnya gitu ya. Nggak dapat gorengan ya. Nah, itu kan kerasa ya, ada sesuatu. Ya itu kaum Ansor juga merasakan hal yang sama. Manusia ya. Kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum Ansor ya. Dia menjelaskan tentang keutamaan kaum Ansor ya. Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang sesat, kemudian Allah memberikan hidayah karena aku, gitu kan? Kemudian dulu kalian adalah orang-orang yang berpecah belah, ya kan? Dulu terkenal sebelum Madinah itu yang Yathrib itu kaum Aus dan Khazraj itu selalu perang. Tapi dengan adanya Islam dan Rasul SAW, mereka bersatu ya. Kemudian juga dan sebagainya banyak disebutkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini istilahnya untuk mengambil hatinya kaum Ansor ya. Kalau saja tidak ada hijrah, artinya kalau Allah tidak menetapkan hijrah, tentu aku berasal dari kaum Ansor. Saking luar biasanya atau fadilah yang dimiliki kaum Ansor ya. Terus bahkan disebut bahwasannya kaum Ansor itu disebut seperti pakaian yang dalam, pakaian dalam. Istilahnya kalau Nabi itu jasadnya, maka pakaian dalam yang nempel dengan Nabi itu adalah kaum Ansor. Dan manusia sisanya adalah pakaian luarnya. Itu menunjukkan kedekatan kaum Ansor dengan Nabi SAW. Tapi setelah semua itu, di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan satalqauna ba'di, kalian akan mendapatkan setelah meninggal Rasul SAW adalah orang-orang yang egois terhadap harta-harta yang mustarak, harta-harta yang bersama. Jadi harta bersama, tapi ada golongan orang-orang yang egois, yang mau sendiri gitu kan. Istilahnya kalau saya nyebutkan di kelas itu ya kas kelas gitu kan, ada harta bersama Pak ya, tapi dinikmati oleh beberapa orang saja, atau pengen dimiliki atau dibelanjakan oleh seseorang saja, atau di suatu negeri yang tidak tahu di mana itu kan istilahnya harusnya kan kekayaan negeri itu untuk bersama kan, untuk dimiliki bersama oleh rakyatnya, akan tapi malah dimiliki oleh sebagian saja atau dinikmati oleh sebagian orang-orang egois saja. Apa perintah Nabi SAW? Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah gitu. Itu nasihat Nabi SAW, bukan demo lah gitu. Perangilah, enggak. Nabi menyebutnya fasbiru, maka bersabarlah ya. Apa yang kalian dapatkan yang sekarang tadi seakan-akan Nabi kan egois ya. Ghanimah hasil perang bersama kaum Ansor, seakan-akan Nabi sebagai pemimpin itu egois ya, membagikan sekehendaknya saja tanpa ikut campur tangan kaum Ansor gitu ya, membagikannya hanya sesuai dengan keinginan Nabi. Tapi Nabi telah menyebutkan ya maksud dan lain sebagainya. Nah, Nabi menyebutkan tanda-tanda hari kiamat termasuk adalah apa? Orang-orang yang akan egois seperti itu. Dan perintah Nabi SAW adalah bersabarlah. Termasuk nanti kalian akan perintah untuk taat kepada pemimpin. Ya, termasuk itu istilahnya kabar dari Nabi. Bahwasanya nanti taat gitu, kalian diperintahkan taat, bahkan sampai jika pemimpin kalian itu dari hamba atau yang memukul punggung-punggung kalian, mengambil harta kalian, Nabi mengatakan sama wa ta'ala untuk mendengarkan taat gitu ya.
dan bersabar, bukan memarahi. Ya. Tapi yang bisa kita ambil di situ adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya masih banyak tanda-tanda yang muncul, ya. Termasuk berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini terjadi Pak ya sekarang ya. Kalau dahulu tandanya belum banyak disebutkan, itu tanda-tanda gedung di Arab ya. Dulu nyebutnya di rumah-rumah. Jadi rumah tetangga awalnya sama gitu ya. Terus sebelahnya naik 1 lantai ya kan. Sebelahnya nggak terima, naik lagi ya. 2 lantai, 3 lantai seterusnya. Nah, kalau di Arab jelas ya, sudah kelihatan satu negara sudah punya gedung tertinggi, negara sebelahnya pengen yang lebih tinggi lagi ya. Terus menerus gitu ya. Itu tanda-tandanya banyak ya. Termasuk yang sering kita dengar berkaitan dengan masalah di akhir zaman nanti ada orang-orang yang menghalalkan khamr, menghalalkan zina ya. Menghalalkan sampai di akhir itu ma'azif ya. Ma'azif itu apa? Alat-alat musik ya. Kalau orang-orang yang nggak terima itu tanda. Jadi kalau ada sempat ditanyakan oleh Ustaz, kenapa masih ada khilaf gitu? Kenapa ada khilaf berkaitan tentang musik, Pak? Masih ada yang mengatakan haram, masih ada yang mengatakan halal. Istilahnya kan kalau sunnah sama wajib masih dekat, Pak ya. Kalau masih makruh sama haram ya masih nggak terlalu jauh, Pak ya. Masih bisa ditinggalkan semua gitu. Ini satu halal, satu haram. Jauh ini, 180 derajat gitu. Itu berseberangan. Jawaban Ustadznya apa? Hadisnya apa katanya? Itu tanda-tanda kiamat. Enggak, di hadisnya apa? Akan datang orang-orang yang menghalalkan. Loh, itu kan tanda kan? Itu sudah jawabannya kan? Kabar Nabi bahwasanya akan datang orang-orang yang menghalalkan. Bukti bahwasanya itu adalah kabar dari Nabi, itu adalah suatu kebenaran. Akan dihalalkan gitu. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang menghalalkan, ada ustadz, ada ulama yang menghalalkan. Ya itu karena sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Oh iya juga ya, gak usah capek-capek pusing kenapa kok ada yang menghalalkan. Oh iya, sesuai dengan kabar dari Nabi SAW ya. Jama'ahumullah. Dan tanda yang besar, kita masuk ke pembagian terakhir yang ketiga adalah tanda-tanda yang dia langsung ketika mulai itu akan berlanjut terus menerus ya. Dimulai dari khuruj Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, berlanjut ya turunnya Nabi Isa, Dajjal dulu ya, Dajjal, kemudian Isa alaihissalam ya, kemudian Ya'jud wal Ma'jud ya, Ya'jud wal Ma'jud, kemudian hancurnya Ka'bah, kemudian ada dukhan yaitu kabut ya, warafil Quran, hilangnya Quran. Karena di akhir zaman akan ada Pak, disebutkan salah satu di dalam beberapa hadis itu bahwasanya nanti di akhir zaman itu orang tidak tahu Al-Quran tuh nggak tahu, semua perkataan tuh nggak tahu, yang dia tahu hanya la ilaha illallah, dan itu yang menyelamatkan mereka dari azab Allah, yang membuat mereka tetap masuk surga hanya ucapan la ilaha illallah. Quran itu sudah hilang, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersisa kecuali kata la ilaha illallah. Wa tulu'ut syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Munculnya dabah, yaitu hewan melata yang bisa ngomong. Nah, kalau zaman sekarang hati-hati AI ya. Nanti berikutnya nggak ada ya. Zaman sekarang kalau di video, ada sudah tanda kiamat ya. Ternyata AI ya. Mirip banget soalnya. Yang penting harus kita saksikan sendiri, itu baru kita yakin. Khurujin nar min qaril adan ya, munculnya api yang terus menggiring manusia gitu ya dari Aden. Kemudian sampai ditiupnya sangkakala yang pertama, yaitu hancurnya dunia. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, itu hancur seluruh dunia, musibah ya, model-model kiamat 2012 itu ya film. Hancur semua dunia itu, meteor ke apa gitu ya, matahari tabrakan, itu luar biasa. Tidak ada yang kuat ya. Alhamdulillah ya, kalau orang-orang yang beriman tidak akan merasakan ya, karena akan diambil jiwanya dulu sebelum terjadi kiamat ya. Kemudian nafkhatis shaq ya, kemudian
sangkakala yang kedua, yaitu matinya seluruh makhluk. Ya, disebutkan bahwasanya beberapa penjelasan yang pernah Anda baca adalah seluruh makhluk, bahkan termasuk malaikat, seluruh makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang tersisa, bahkan malaikat peniup sangkakalanya juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Kemudian di tiupan yang berikutnya ketiga, akhirnya manusia bangkit dari kematiannya, dikumpulkannya lagi yang tulang belulang yang telah hancur menjadi serpihan tanah dan sebagainya, dikumpulkan kembali, tumbuhkan lagi daging-daging, dan hidup kembali manusia sebagaimana bentuknya dahulu. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang merasakan kiamat akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Betapa banyak itu. Enggak tahu sih. Ya. Banyak banget ya. Dan wa'ala kulli fal amru 'azim wa nahnu fi ghaflah. Dan ini perkara-perkara yang besar yang akan tapi kita ini sering kali lalai. Padahal tanda-tanda itu sering kali kita lihat, nampak di hadapan kita. Tanda-tanda kiamat yang kita sebutkan tanda yang ke tengah ya. Tanda yang kedua yang masih berlanjut terus menerus, akan tapi ya sering kali kita lalai, Pak. Bahkan hanya sekadar takjub. Astagfirullah gitu aja. Lupa mengingat bahwasannya ini adalah tanda-tanda kiamat, sehingga harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ngelihat musibah-musibah coba ya, gempa-gempa di mana-mana, kasusnya kemarin gempa itu yang dekat Rusia itu kan sampai tsunami dan lain sebagainya. Harusnya mengingatkan kita bahwasannya ini tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat ya. Maka seharusnya itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan menegur kita ini tidak ada apa-apanya ya. Tanda-tanda itu tadi besar, melawan sakit saja kadang kita tidak sabar, tidak mampu, bagaimana lagi menanggung kiamat, istilahnya tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dijemput ajal dan kita dalam keadaan muslim ya. Dalam ayat yang sering dibacakan oleh khatib ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu dalam keadaan menerima Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Dan itu yang kita harapkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir berupa husnul khatimah, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih ya, termasuk hamba-hamba yang dijemput atau diambil nyawa kita dan kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Diterima taubat kita, diterima segala amal ibadah kita, dan dijauhkan kita dari segala azab, dijauhkan dari segala fitnah baik di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.